selanjutnya di posisi ini tuh kita udah berhasil install board yang dibutuhkan si Arduino IDE untuk memprogram ESP8266. Nah, sekarang saya akan tunjukkan alur penggunaan Arduino IDE. Jadi kalau kita mau ngoding Arduino, stepnya biasanya seperti apa sih? Nah, pertama kita sambungkan dulu si node MCU-nya ke dalam laptop. Nah, selanjutnya kita akan coba download dan install driver node MCU dari Scilab ya, karena si chip yang ada di dalam node MCU-nya ada chip USB to TTL namanya CP2102. Ini dari Scilab. Jadi kita perlu download drivernya dari scilab.com. Ini silakan dibuka dari dari browser. Tadi halaman 41 Pak ya? Betul. 42 ya, 42. Nah, ini bisa scroll ke bagian bawah. Nanti ada download for Windows 10 Universal ya, kalau pakai Windows 10 ya. Ini Windows berapa? Windows 10. Nah, ini bisa diklik. Nah, kalau udah berhasil ke download itu di pojok kiri bawahnya kan biasalah ada progress download. Kalau udah selesai, ini kan dalam bentuk zip ya. Ya, zip. Nah, ini kita bisa buka di di foldernya. Nah, ini kita bisa ekstrak ya. Kita ekstrak jadi ke folder aja. Pakai ya di Windows kan banyak ya untuk ekstrak. Kalau udah ini bisa dibuka. Nah, ini ada yang installer versi 64 bit. Ada yang installer versi 86 X86 ya, 32 bit ya. Nah, kalau laptopnya 64 bit, install yang 64 ini ya. Kalau saya udah di-install, jadi nggak perlu install lagi. Download, kan tadi udah diekstrak. Oke, masuk ke dalam foldernya. Nah, ada file CP210X VCP installer X86. CP210X. VCP installer. Bentar, Pak, ada tamu. Oke, santai. CP210X VCP installer ya. Ini double klik aja, ikutin wizard installnya seperti biasa di next ya. Bentar, ini enggak. Ya, udah Pak, finish ya. Nah, udah finish ke install. Kalau sudah berhasil ke install, kita lihat lagi ke slide PPT-nya. Sekarang kita akan coba cek si ESP8266, si node MCU ini, apakah sudah terbaca di laptop atau enggak gitu ya. Nah, cara ngeceknya ini kita akan cek di yang namanya Device Manager. Nah, di pencarian Windows ya, di Windows kan di bagian bawahnya ada search-nya ya. Nah, ini masukkan pencarian Device Manager. Nah, seperti itu. Cari. Nah, Device Manager kelihatan ya? Ya, Device Manager. Nah, Device Manager, terus ini dibuka di MK aja. Nah, dia akan nantinya membuka tampilan Device Manager seperti ini. Nah, Device Manager ini gunanya buat apa ya? Itu tadi mengecek apakah si node MCU yang terhubung ke laptop kita via USB bisa terbaca atau tidak. Gitu. Nah, dia akan dikenali sebagai interface ini, COM dan LPT ya, port, COM, and LPT. Port, yang port. Nah, ini bisa di-expand ya. Adanya Silicon Labs ya? Nah, betul. Silicon Labs, bla bla bla, CP210X yang tadi kita install kan? Nah, berarti kalau udah ketemu ininya,
Jadi udah kelihatan si apa namanya CP210X gitu ya, USB to UART bridge. Nah di belakangnya kan ada tulisan COM. Kalau di saya ini COM 9. Kalau di Masnya mungkin COM berbeda ya. Itu tandanya apa tuh, Pak? Nah ini adalah device node MCU yang dikenali oleh laptop kita dengan nama ini gitu ya, Silicon Lab CP210X USB to UART bridge. Tapi ketika kita menggunakan nanti Arduino IDE gitu ya, kita cukup ingat-ingat aja si node MCU kita itu ada di COM berapa. Oh ya. Nah, karena nanti ketika ngupload ini kita perlu tentukan nguploadnya ke COM berapa gitu ya. Oh iya. Nah, ini di sini saya COM 9, mungkin Masnya beda ya? Ya, ya. Oke, kalau udah berhasil kita tahu itu ada di COM 9. Selanjutnya, kita kembali ke Arduino IDE ya. Kita akan coba tentukan kayak barusan COM-nya ya, dan juga board-nya ya. Nah, ini kita ke menu tools, di bagian board, pilih di blok yang node ESP8266 board ya. Nah, cari board yang namanya node MCU 1.0. Node MCU 1.0 ESP12E. Oh ya. Nah, Ada. itu diklik gitu ya. Diklik, dipilih. Kalau udah dipilih, nah itu kita buka lagi tools. Nah ini pilihannya udah bentuknya seperti ini nih harusnya. Boardnya node MCU kepilihnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Udah sesuai sama? Tadi udah. Board. Nah, cek di tools ya. Di tools udah, kalau udah seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan portnya. Di bagian port. Nah, ini di saya cuma ada satu COM 9, yaitu si node MCU yang kita terhubung di laptop saya. Yang Masnya juga sesuaikan, ini dipilih aja, di select. 12 ya. Yep. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya kayak gini ya, boardnya node MCU dengan detail seperti ini. Portnya kalau saya di sini port COM 9 ya. Oh ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah beres nih. Kita tinggal coba secara sederhana. Kita bisa lihat ketika kita ngebuka Arduino IDE, ada blok program default yang dia bawa ya. Blok program ini ya. Nah, ini adalah blok program minimal untuk kita ngoding Arduino gitu ya. Nah, kita bisa coba untuk ngetes aja nih, nge-flash ke dalam node MCU, itu berhasil atau enggak ya. Saya nggak ada angkanya, Pak ya? Nah, angka apa? Angka 1, 2 sampai ke bawah itu, Pak. Oh, ini angka di sininya ya. Kalau mau ditampilin, kalau nggak salah itu ada di preferences. Di preferences atau di apa ya? Saya agak lupa. Bentar. Tools, sketch. Kita cek nih. Apa display? Nih, display line number, betul. Nah, betul di preference di checklist, terus klik OK. Yep. Muncul ya? Muncul. Oke, sip. Kalau sudah, kita coba ini verify. Nah, kita coba verify ya si blok kosong ini. Ini kita sekali lagi cuma untuk ngecek apakah berhasil si Arduino IDE nge-flash codingan kosong ke dalam node MCU. Just make sure aja nggak ada problem gitu terkait flashing. Ini dia akan coba compiling. Nah, ini seperti saya bilang tadi di bagian warna ini ada kayak log prosesnya gitu. Ini kita biarin aja. Saya nggak sketch dulu. Kalau ininya masih kuning dan di sini masih ada progres warna hijau ya. Artinya dia masih ngeproses, kita tunggu aja. Ini berangkat aja. Berani ikut ya. Udah keluar. Nah, kalau udah beres dia ada tulisan done compiling. Ya. Nah, terus pilih upload ya. Nah, di tahap ini kalau dilihat di apa namanya di ESP826 namanya di node MCU-nya akan ada LED biru ngeblink. Ngedip-ngedip, betul nggak? Oh iya.
Nah, dia kalau ngedip-ngedip kayak gitu tuh dia tandanya lagi nge-flash tuh. Nah, di saya udah selesai dan di sini nggak kelihatan mau ngapa-ngapain karena memang program blank kosong ya, kita ngecek. Nah, kalau bisa dilihat nih di log di bagian bawahnya di Arduino IDE-nya, ini bisa kita geser ke atas, kita drag seperti ini. Gitu ya. Ini ada proses nge-flashnya. Dia kalau akhirnya udah ada tulisan hard resetting VRTS pin, ini udah ada blok ini, tandanya proses flashnya berhasil. Atau di sini juga ada tandanya tulisan done uploading ya di atas. Gitu. Tandanya kalau proses uploading selesai.